Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Putri Agustin, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler A tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil review saya dari sebuah jurnal. Judul jurnal, hubungan tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia pada ibu hamil, halaman dan volume 1-8, volume 2, terbit pada April 2013, penulis oleh Lindung Purbadewi dan Yuliana Nur Setiawati Ulfi. Latar belakang, angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih tinggi, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup dari hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia menurut SDQ tahun 2003. Pengetahuan pada ibu merupakan salah satu faktor yang menstimulasi atau merangsang terhadap terwujudnya sebuah perilaku kesehatan. Apabila ibu hamil mengetahui dan memahami akibat anemia dan cara mencegah anemia, maka akan mempunyai perilaku kesehatan yang baik dengan harapan dapat terhindar dari berbagai akibat atau resiko dari terjadinya anemia kehamilan. Perilaku kesehatan yang demikian berpengaruh terhadap penurunan kejadian anemia pada ibu hamil. Tujuan dari artikel jurnal ini yaitu secara umum penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Moyudan Sleman, Yogyakarta. Metode penelitian. Ada metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang tercatat di register kohort ibu hamil dan memeriksakan kehamilan di Puskesmas Induk Moyudan Sleman, Yogyakarta. Ada juga pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Induk Moyudan. Jenis pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia menggunakan kuesioner dan kejadian anemia diperoleh dari register kohort ibu hamil Puskesmas Induk Moyudan, data analisis secara deskriptif analitik dengan chi-square. Pembahasan dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian anemia dialami oleh responden dengan berbagai karakteristik. Dari 38 orang berumur reproduksi sehat, 23 orang atau 60,5% mengalami anemia, dan 15 orang atau 39,5% tidak anemia. Dari 4 orang berumur reproduksi tidak sehat, seluruhnya 100% mengalami anemia. Dari 10 orang berpendidikan dasar, 9 orang atau 10% mengalami anemia, dan 1 orang atau 10% tidak anemia. Dari 26 orang berpendidikan menengah, 16 orang atau 61,5% mengalami anemia, dan 10 orang atau 38,5% tidak anemia. Dari 6 orang berpendidikan tinggi, 2 orang atau 33% mengalami anemia, dan 4 orang atau 66,7% tidak anemia. Dan dari 17 orang yang bekerja, 13 orang atau 76,5% mengalami anemia dan 4 orang atau 23,5% tidak anemia. Dari 25 orang yang tidak bekerja, 14 orang atau 56% mengalami anemia dan 11 orang atau 44% tidak anemia. Hasil penelitian menunjukkan dari 27 responden yang mengalami anemia, sebanyak 8 orang atau 29,6% memiliki tingkat pengetahuan tentang anemia dalam kategori baik, dan 19 orang atau 70,4% mengalami tingkat pengetahuan tentang anemia dalam kategori kurang. Dari 15 orang responden yang tidak mengalami anemia, sebanyak 13 orang atau 86,7% memiliki pengetahuan tentang anemia dalam kategori baik, dan 2 orang atau 13,3% memiliki tingkat pengetahuan tentang anemia dalam kategori kurang. Persentase ibu hamil yang mempunyai tingkat pengetahuan yang baik dan kurang di Puskesmas Moyudan adalah sama, yaitu masing-masing 50%. Ibu hamil yang mempunyai pengetahuan kurang tentang anemia akan berperilaku negatif, sedangkan ibu hamil yang mempunyai pengetahuan baik akan berperilaku positif. Dalam hal ini adalah perilaku untuk mencegah atau mengobati anemia. Tingkat pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil di Puskesmas Moyudan masih banyak yang termasuk kategori kurang. Ibu hamil yang mempunyai tingkat pengetahuan kurang tentang anemia berarti pemahaman tentang pengertian anemia, hal-hal yang menyebabkan anemia, tanda dan gejala anemia,
hal-hal yang diakibatkan apabila terjadi anemia maupun tentang perilaku kesehatan untuk mencegah terjadinya anemia menjadi kurang untuk dapat menghindari terjadinya anemia kehamilan. Pengetahuan yang kurang tentang anemia mempunyai pengaruh terhadap perilaku kesehatan, khususnya ketika seorang wanita pada saat hamil. Akan berakibat pada kurang optimalnya perilaku kesehatan ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia kehamilan. Kesimpulan, ibu hamil di Puskesmas Moyudan sebagian besar termasuk umur reproduksi sehat, yaitu berumur 20-35 tahun, berpendidikan menengah SMA atau SMK sederajat, dan tidak bekerja atau IRT. Jumlah ibu hamil yang mempunyai tingkat pengetahuan baik dan kurang di Puskesmas Moyudan secara umum sama, yaitu 50%-50%. Ibu hamil di Puskesmas Moyudan sebagian besar mengalami anemia. Ada hubungan dalam tingkatan sedang antara tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Moyudan Sleman, Yogyakarta. Saran, bagi Puskesmas Moyudan, diharapkan membuat program pemberian penyuluhan kepada masyarakat dengan strategi yang berbeda antara masyarakat yang berpengetahuan baik dan kurang, agar masyarakat lebih mudah mengalami anemia yang pada akhirnya dapat menurunkan kejadian anemia. Dan juga bagi ahli gizi diharapkan membuat program secara lintas sektor yang berorientasi pada kemampuan ibu membuat menu makanan yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin saat kehamilan sehingga ibu hamil termotivasi untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi. Kelebihan dan kekurangan, kelebihannya yaitu yang pertama ada menjelaskan secara jelas dan terperinci pada jurnal ini. Terus terdapat saran sehingga pembaca dapat menganalisa kekurangan yang ada di dalam jurnal. Ada juga dilihat dari abstraknya penulis sudah menggunakan bahasa Inggris. Hal ini mendukung jurnal ini berpotensi menjadi rujukan secara internasional. Tercantumnya bulan diterima, disetujui, dan dipublikasikan. Kekurangan dari jurnal ini yaitu diharapkan penelitian tentang kejadian anemia pada ibu hamil menggunakan variabel bebas selain faktor pengetahuan, misalnya pengalaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.